Semakin malam, semakin dingin. Tapi bela-belain nih, nungguin semakin suntuk untuk detik-detik momen kelahirannya si bayinya Kebo. Nah ini pada ngumpul nih, karena kayaknya sebentar lagi akan melahirkan. Kira-kira kayak gimana lahirnya? Soalnya kan ini diharapkan yang lahir itu kerbau belang juga ya. Nah. Mulai belajar berjalan. Masa kehamilan kerbau sekitar 9 hingga 11 bulan. Selain melalui proses perkawinan alami, kehamilan kerbau juga dapat terjadi melalui inseminasi buatan. Namun menurut beberapa percobaan, tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada kerbau lebih rendah bila dibandingkan inseminasi buatan pada sapi. Setelah melahirkan seekor anak kerbau, biasanya induknya akan mengalami masa birahinya kembali sekitar 60 hingga 230 hari kemudian. Tadi ketubannya udah pecah, ini kita tinggal nunggu anaknya keluar. Nggak lama lagi nih. Udah mulai resah nih, udah mundar-mandir ibunya. Aduh, saya yang deg-degan. Pak, saya deg-degan jadinya. Aduh, mudah-mudahan selamat anaknya. Setelah ketuban pecah, biasanya induk kerbau akan mulai mengalami kontraksi. Semakin mendekati waktu melahirkan, tingkah laku kerbau menjadi semakin gelisah karena proses kontraksi di dalam perut yang semakin sering intensitasnya. Ya Allah, mulai keluar. Aduh. Subhanallah. Ben. Hidup? Wangkan. Magelat kita lah. Alhamdulillah keluar juga. Iya. Bagus. Putih tapi. Wih, cantiknya. Bayinya betina. Ah, selamat datang. Selamat datang. Cantik banget. Ini tali pusarnya mau dipotong. Mau dipotong sedikit. Potongnya pakai ini. Pakai bambu. Tali pusarnya udah dipotong. Oh iya. Matanya cantik juga tuh, putih. Anak kerbau yang baru lahir sebaiknya segera dibersihkan dari lendir yang menempel pada bagian mulut, hidung, dan badan. Kemudian tali pusat dipotong sekitar 10 cm. Di peternakan modern, selama menunggu sang anak bisa berdiri, badan induk kerbau akan dibasuh dengan cairan desinfektan, sehingga ketika anak kerbau menyusu, induknya sudah dalam kondisi bersih. Biasanya, anak kerbau akan menyusu 2 jam setelah proses kelahiran. Anak kerbau yang baru lahir diusahakan agar mendapatkan kolostrum dari induknya. Rata-rata seekor anak kerbau yang baru lahir memiliki bobot sekitar 30 kg. Cantik. Kita dapat tedong tedong bunga. Cantik banget. Saya kasih nama Carmila. Ya, namamu Carmila. Ayo berdiri. Oh. Biasanya setelah proses kelahiran anak kerbau, plasenta akan keluar dalam waktu 6 jam atau lebih. Namun jika dalam kurun waktu 20 hingga 24 jam plasenta tidak juga keluar, maka dokter atau mantri hewan akan bertindak. Jika plasenta dibiarkan dalam uterus atau rahim lebih dari waktu yang ditentukan, maka dapat menyebabkan pembusukan, keracunan, produksi susu yang menurun, dan ketidaksuburan atau infertilitas. Biasanya kalau hewan berkaki 4 baru melahirkan, bayinya otomatis langsung belajar berdiri. Ini cuman hitungan gak nyampe sejam loh. Berdiri. Nah ini biasanya dia berusaha untuk cari air susu ibunya, air ASI. Ayo, mana? Ayo. Astaga, ini momen bisa lihat dari lahir. Nungguin
lahir sampai berdiri. Ini momen indah sekali. Belum pernah saya ngalamin kayak begini. Luar biasa. Ini pengalaman luar biasa banget. Astaga. Kamu pintar sekali sih. Awas. Oh, ya lagi belajar maju ya. Belajar maju ya. Sini. Ayo jalan lagi. Ayo, jalan lagi sini. Wah, pinter. Upacara Rambu Solok merupakan upacara terpenting untuk masyarakat Toraja. Ini upacara penyempurnaan kematian buat sang jenazah. Kalau kita lihat ini, upacaranya membutuhkan waktu berbulan-bulan dan biaya yang tidak sedikit. Bisa dilihat dari hiasan-hiasannya ini. Nah, ini semua hanya untuk sang jenazah, mengantarkan ke alamnya untuk lebih tenang. Upacara Rambu Solok tidak dapat dipisahkan dari identitas masyarakat Tanah Toraja. Seiring dengan masuknya kaum misionaris Belanda pada awal tahun 1900, suku Toraja mulai mengalami transformasi budaya secara perlahan-lahan. Kini Tanah Toraja menjadi salah satu tempat di mana adat istiadat, budaya dan agama hidup berdampingan dengan damai selama bertahun-tahun. Ini saat ini sudah proses penyembelihan kerbaunya. Gak tega lihatnya. Cara penyembelihannya cuma sekali tebas. Udah begitu. Pada zaman dahulu kala, upacara Aluk Todolo hanya bisa dilaksanakan oleh masyarakat Toraja dengan tingkat kasta tertentu. Seluruh pelaksanaan upacara ini terikat pada aturan adat yang masih terus diikuti hingga saat ini. Meski di beberapa bagian tampak ada penyesuaian seiring perkembangan zaman. Upacara kematian menjadi bagian terpenting dari seluruh upacara yang ada di kepercayaan Aluk Todolo Rambu Solok. Hal ini digambarkan dari banyaknya kerbau yang dikorbankan. Kerbau yang dikorbankan adalah gambaran suksesnya keturunan atau keluarga sang jenazah selama di perantauan. Wajib bagi keluarga untuk menghadiri upacara kematian yang diselenggarakan dengan membawa sumbangan berupa kerbau berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah sebagai wujud pelepasan arwah sang jenazah. Jenazahnya udah diturunin dari atas. Nah, proses upacara adat seperti ini memang sudah dilakukan dari dulu sebelum masyarakat Toraja menganut agama. Walaupun sekarang mereka sudah menganut agama Islam, menganut agama Kristen, tapi adat seperti ini tetap dilakukan sampai saat ini. Nah, ini karena udah diturunin, biasanya mereka melakukan prosesi ibadah. Jadi nanti aku ditaruh Bagi saya, meski rangkaian upacara Rambu Solok ini telah banyak berubah dari upacara aslinya, saya tetap kagum akan kekayaan budaya Tanah Toraja. Masyarakat Toraja percaya ketika seseorang meninggal dunia namun belum dilakukan upacara Rambu Solok, maka orang tersebut hanya dianggap sakit. Sehingga dalam keseharian jenazah akan tetap diperlakukan seperti orang yang masih hidup. Seperti diberikan makan minum, dibaringkan bahkan diajak berbicara. Wah, tumahi polelan. Ya, korok kami. Oh. Kini saatnya Mak Badong, tarian yang berisi syair tentang riwayat hidup sang jenazah dari mulai ketika ia lahir hingga meninggal. Tarian ini hanya dapat ditemui di upacara Rambu Solok. Seluruh gerakannya
masih tetap sama dengan yang dilakukan oleh leluhur masyarakat Toraja selama bertahun-tahun. Mau mengantarkan jenazah ke lokasi pemakaman seperti ini gembiranya. Jadi rame-rame mereka mengangkat dengan sukacita. Lestarinya upacara kepercayaan Aluk Todolo seperti Rambu Solok hingga saat ini adalah sebuah perjalanan panjang sejarah perubahan budaya akibat masuknya agama. Aluk Todolo yang memiliki makna jalan atau aturan tak dapat dipisahkan dari masyarakat Toraja. Aluk bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. Hingga saat ini, Aluk masih terus mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Toraja. Mau dimasukin ke dalam mata nih. Seluruh prosesi yang udah saya lihat ini menurut saya sangat menarik, walaupun memang sudah tidak seperti dulu lagi ya, sudah banyak perubahan-perubahan. Itu karena sudah adanya akulturasi budaya dan agama. Tapi ini adalah identitas kebudayaan Indonesia kita. Ini salah satu pohon tempat bersarangnya ulat kelatang yang mau dimakan sama Nisa. Udah siap ya Nisa? Besar kecil Pak? Ini Besar. Katanya besar-besar. Besar-besar. Mudah-mudahan ada nih ulatnya, karena kita udah ngeliat tandanya di pohon ubernya tuh ada kayak bolong, kayak sarang masuk ke dalamnya ya Pak ya. Masuk. Ini, jadi ini caranya gimana? Dicongkel lubangnya atau Ditebang aja terus sampai rebah dan dipotong, baru ini dia belah. Oke. Itu caranya ngambil. Ini banyak banget nih dalamnya Pak. Yang mudah-mudahan kan banyak juga. Yeay, ya udah. Buat makan siang. Adat dan tradisi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Lundaya. Kuliner dan teknik pengobatan tradisional menjadi salah satu tradisi yang terus dijaga hingga saat ini. Walaupun untuk mencari bahan bakunya semakin sulit. Baunya kayak bau semangka. Iya. Seger. Emang satu-satunya cuman pohon ini aja yang dia suka ya Pak? Iya, yang suka. Pantesan aja. Batangnya. Seneng di Tempat sini. hidupnya Iya. kayak ini. Iya, baunya enak ya, harum ya. Tapi ini masih ada bekas-bekas kotorannya ya Pak? Iya. Harum-harum Udah lama semangka. Saya nggak ada ulat nih. Seger. Tak hanya teknik pengobatan melalui ramuan tanaman, nama ulat kelatang telah populer bagi masyarakat Lundaya dalam mengobati berbagai penyakit sejak dahulu kala. Kandungan zat dalam ulat kelantang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oh ini. Oh ini. Ya. Warnanya lucu, merah.
satu, Pak. Coba sebentar di dalam ini. Oh iya. Nah, coba jauh sedikit. Oh, boleh. Masuk ke dalam Masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Ya, Aduh. Ih, gede banget. Itu apa? Tuh. Nih, Nah, ini. tuh dia tuh. Itu apa, Pak? Itu beda. Beda. Ini udah apa nih? Memang sama dia ini mau jadi Oh, kumbang. ini kalau yang udah mau gede ya. Kumbang. Ya ampun, ini gede banget. Ya ampun, ini lucu banget. Masih kecil-kecil. Mau jadi kumbang sudah. Ya, ini yang dibilang ulat kelatang nih. Tapi kalau yang ini udah hampir jadi ya, udah Iya. mau jadi kepompong. Kalau Pak Ben biasanya nyarinya yang kecil-kecil. Iya, yang kecil. Ini geli banget. Udah mulai punya kaki-kaki. Ya, ini empedonya dua. yang itu. Oh, itu empedonya. Ya, empedonya dari perutnya. Inilah yang bisa dimakan. Oh, kalau misalnya yang buat dijadiin obat, Jadi obat. ini. Iya, ini nih empedonya. Oh, ini yang ini nih. Empedonya dua. Empedunya 2 loh. Iya. Ini yang dibilang khasiatnya sangat banyak sekali untuk berbagai macam penyakit. Nah, ini yang dibilang mirip ulat sutra. Jadi kalau misalnya dia jalan, kayak ada serat sama benang-benang tipisnya nih. Kalau memang besar gini ya. Lucu tapi warnanya. Bagian empedu ulat kelantang terbukti berkhasiat untuk mengobati luka di bagian kulit. Tak heran, harga empedu ulat ini pun semakin mahal. Tinggal dimadepin di sana kan? Terus di daun kita. Kalau udah diolah seperti ini, dimasak di dalam bambu dibilangnya mutung. Ya, mutung. Cuman Iya. dimasukin Masuknya. pakai garam aja ya, pakai Pak. garam. Tapi baunya nggak berubah, Pak. Tidak berubah. Malah makin bau. Malah makin bau, dia makin kuat baunya. Aduh. Misalnya. Makan nih, Pak. Iya, makan. Makan aja. Ya, Udah mateng nih ya? makan sih. Dimakan nih. Makan. Pahit, Pak. Ya, memang apa juga. Empedonya. Empedunya pecah. Iya, memang pecah gitu lah yang. Nis. Empedunya. Ini empedunya pahit banget. Saya udah beberapa kali ya nyobain makan ulet, tapi baru kali ini yang uletnya rasanya sangat mengerikan. Pahit banget, Pak. Pahit banget. Itu empedonya yang orang mau. Yang empedonya mah. Tapi ini disukain ya Iya, sama disukain. orang-orang sini ya. Iya. Ya soalnya mereka bukan mikirin rasa enaknya ya. Enggak. Yang mereka pikirin Iya. bisa sehatnya. Sehatnya. Karena ini khasiatnya Iya, banyak. khasiatnya yang mereka pikir. Tapi saya mendingan ke rumah sakit deh, Pak. Daripada minum. Daripada makan ulat ini, Pak. Oh my God. Lama-lama juga empedonya